Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Rabu 23 Maret tahun 2022. Bersama saya Tuti Hemawati. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan dengan berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang selalu hadir berkarya dalam setiap detik kehidupan kami umat manusia. Pada hari ini dengan penuh ucapan syukur kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengingat akan segala kebaikan yang telah Tuhan anugerahkan untuk kami semua. Bapa kami yang di surga, kami menyadari bahwa hadirnya kami sampai saat ini adalah suatu anugerah yang terindah dan teristimewa lagi selama nafas kehidupan kami masih kami miliki. Sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu lewat sapaan dan renungan pagi. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mohon Tuhan hadir menyertai kami sebagaimana Engkau menyertai hari-hari kami, agar firman Tuhan yang kami dengar pada saat nanti dapat terlaksana dengan baik dan mewarnai hidup kami. Dan biarkanlah sabda pagi hari ini berada dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Renungan Harian Hidup. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 27 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Judul renungan saat ini, masalah hati. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah tidak mudah ketika seseorang ingin mengevaluasi diri sendiri karena menyangkut kejujuran yang merupakan unsur utama dalam melakukan evaluasi. Kendala terbesar yang menjadi penghalang ketika seseorang melakukan evaluasi diri adalah adanya keakuan yang besar, kesombongan diri, kemunafikan, atau keengganan untuk berubah. Tidak banyak orang yang mau mengevaluasi diri tentang kondisi hatinya, karena hal ini membutuhkan kerendahan hatinya. Seringkali kita berpura-pura dan berusaha menutup-nutupi hati kita dengan berbagai upaya agar orang lain tidak tahu yang sebenarnya. Ingat, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari hidup Daud yang tidak pernah berhenti memohon kepada Tuhan agar ia senantiasa menyelidiki hatinya. Seru Daud, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Mazmur 139 ayat 23. Hati dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan, karena segala tindakan kita berasal dari pikiran, termasuk di dalamnya perbuatan dosa. Apakah kita telah menggunakan pikiran kita secara efektif dan benar? Apakah kita sedang memikirkan kejelekan orang lain?
Ataukah kita sedang merancang kejahatan di dalam hati kita? Sudahkah kita melakukan nasihat Paulus? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, hati kita ibarat sehelai kanvas yang akan terbentuk coraknya sesuai cat yang disapukan ke atasnya. Impian dan keinginan hati manusia ibarat catnya, dan apabila kita menyapukan kuas iman dan mulai mengecat di atas kanvas hati kita, terwujudlah apa yang Tuhan nyatakan bagi kita melalui iman dan tindakan kita. Apa yang seharusnya ada di dalam pikiran kita? Baca Filipi 4 ayat 8. Bila hati kita masih dipenuhi dengan segala jenis kejahatan, ketakutan, kekhawatiran, dan kedegilan, datanglah segera kepada Tuhan, akuilah dengan jujur, dan mohonlah agar Tuhan menyelidiki hati kita. Maka Dia sanggup memulihkan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih dengan firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk menjaga hati kami, menyelidiki hati kami masing-masing, agar tidak menimbulkan masalah dan menjadi batu sandungan dalam kehidupan ini dan bagi orang lain. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mohon berkat agar kami dimampukan untuk dapat menerapkan firman-Mu yang baru saja kami renungkan, agar hidup kami hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa di surga, jika sebentar kami hendak melaksanakan tugas dan kewajiban kami, dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan kami ditempatkan, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin dan mendampingi kami, agar apa yang kami kerjakan hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan dan sapaan pagi. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.